jadi tampilan itu lebih sporty dan lebih jaga. Nah ini sekaligus juga dia itu dia kameranya. Kalau siang ini dia otomatis nyala, tapi kalau untuk matiin kita harus nyalain lampu utama, dan ini pasti akan otomatis mati di malam hari ketika lampu utamanya nyala. Dan lampu utamanya ini sudah dilengkapi dengan LED proyektor dan sudah distabil juga, jadi bisa dinaik dan turunin ketinggian lampunya. Karena dia menggunakan LED proyektor juga, dan pasti dia akan lebih fokus dan lebih terang pada malam hari. Ini kita sudah dilengkapi juga dengan fog lamp atau lampu senja, dan di sini ada salah satu sensor parkir. Ini kita untuk di depan sendiri ada 2 titik, yang satu di sini dan yang satu di sebelah sini. Mari Bu, ikut saya. Ini untuk sama, dan untuk finishing di depannya itu udah full room, dan grillnya ini udah dibikin buat bisa sporty mungkin. Jadi kemana-mana tuh kita yakin dan percaya diri untuk membawa ini. Dan di depan juga sudah dilengkapi dengan kamera parkir. Jadi kalau misalnya kita parkir, sensor kan kadang sudah jauh pun itu masih mendetek sudah dekat. Nah kita lengkapi dengan kamera parkir agar lebih yakin, lebih mepet. Dan di sini sudah dilengkapi dengan bumper juga. Jadi kalau misalnya ibu mentok juga itu nggak langsung kena bodi, tapi kena bumper di depan dulu. Ini ikuti saya ke sini. Nah untuk di bagian samping, terutama khusus di bagian ban, kita sudah gunakan rim 17 alloy hitam. Jadi tampilan juga satu mendukung tampilan di jalan tuh, jadi nyaman tuh bawa aman. Kita sudah lengkapi dengan side body molding juga di sini dan di sini. Ini untuk apa namanya? Kalau kita misalnya dipakai itu dan katakanlah kita mentok mepet parkir, ini bodi kita nggak akan ajar sama trotoar, jika ada sama bumper ini. Jadi ada lecet-lecet lagi. Dan di sini spionnya juga sudah ada sign lamp. Jadi kalau misalkan ada orang yang di depan dan melihat ada sign lamp di bawah, nah di sini ada juga. Ini sudah dilengkapi dengan kamera yang di sebelah kirinya. Dan untuk di jendela sendiri ini udah chrome leaf. Mirrornya pun sudah elektrik, foldable, dan retractable. Jadi ini bisa dilipat itu, apalagi kalau itu turun dari mobil, matiin, ini pasti ngelipat dengan otomatis. Dan untuk di bagian belakangnya sendiri itu sudah menggunakan HMSL, High Mount Stop Lamp. Ini di atas ini, jadi lebih kelihatan. Ini juga ada sih sebenarnya di kiri dan di kanan, cuman di atas ini nambahin aja supaya apabila tidak terlihat oleh pengendara lain di sebelah sini, maka di atas ini kita sudah lengkapi. Udah ada sharpen antena Bu, jadi nggak perlu lagi antenanya nyangkut di pohon kalau kita lagi lewat, karena sharpen antena kita udah pakai sharpen, lebih agresif kelihatannya. Dan untuk bumpernya sendiri ini sudah dikhususkan supaya terlihat lebih sporty dan lebih modis, dengan desain mufflernya satu, exhaust exitnya satu, dan ini juga ada di sini stop lamp. Kalau misalkan ibu angkat pintu bagasi, nah stop lamp itu akan bertindak sendiri Bu, otomatis ke bawah. Atau juga lampu hazard, kalau misalnya ibu lagi berhenti di jalanan ada apa-apa, itu pasti lampu hazard itu berhenti terganti ke bawah ke sini dengan otomatis. Dan untuk pintu bagasi juga ini sudah dilengkapi sama kamera mundur, kamera parkir juga bisa bilangnya. Kamera parkir mundur atau kamera parkir, jadi kita lebih precise juga, plus dibantu sama 4 titik sensor parkir. Nah, kita biar lebih pas, lebih yakin sama posisi mobil kita dilengkapi 2 alat pembantu dari mesin sendiri. Dan untuk
pintu bagasinya sendiri ini sudah otomatis. Nah jadi kalau kita pencet, nah kita angkat, dia udah otomatis naik sendiri. Dan nggak usah diangkat lagi, ini lumayan berat itu karena bodinya kokoh, lumayan berat tapi nggak seberat cobaan hidup kok. Nah untuk di belakang sendiri, ini kita bagasinya luas karena kita tersedia dua varian. Ini kebetulan saya punyanya yang varian 7 seater. Yang varian 7 seater ini ada dua di belakang, kursinya foldable, bisa dilipat sesuai dengan kebutuhan passenger. Nah untuk AC-nya sendiri kita sudah ada 3 titik, 2 ini di kiri, di kanan, 1 di tengah, 1 paling depan. Dan ini operation di belakangnya itu independen. Ini di belakang sendiri Bu, jadi nggak ngikut dari depan. Kalau di belakangnya kepanasan, itu nggak harus nungguin dari depan untuk nyalain AC-nya, karena ini tombolnya nyalahnya sendiri. Ada USB charging portnya juga. Ini di sini 2 ampere. Dan ada cup holdernya juga. Sama ini kalau kayaknya buat naruh HP ya. Udah di kiri kanan juga. Jadi udah lengkap untuk. Nah, di belakang sini, di bawah sini, maaf saya rapiin dulu. Ya, ini kita sudah ada dongkrak, toolkit, ini ada kunci obeng dan segala macamnya. Dan ini kalau ibu tiba-tiba di jalan ada ban kempes atau apa segala macam. Nah, ini tempat untuk nurunin wheel trail di bawah sini. Ini khusus untuk yang 7 seater. Tapi kalau untuk di varian di bawah sini nih bannya. Khusus untuk di varian 5 seater, roda akan tersedia langsung di bawah bagasi. Nah, ini juga ada subwoofer Ibu. Subwoofer ini kita udah pakai teknologinya dari Harman yang serinya namanya Infinity. Oke, sebentar saya rapin dulu. Mari ikut saya ke sesi silakan. Akan saya jelasin beberapa fitur yang saya yakin akan berguna. Nah, fitur yang pertama ini adalah electric seat adjuster. Ini bisa digunakan untuk majuin bangku atau nidurin. Nah, ini bisa digunakan untuk maju atau mundur atau memajukan posisi tempat duduk. Nah, ini juga bisa ditinggiin Ibu kalau Ibu kiranya kurang ngeliat karena pendek. Nah, ini bisa dinaikin ke atas dan juga bisa diturunin ke bawah. Kalau misalnya head clearance kita ke atas mentok, ini diturunin aja. Nah, untuk di steering wheel sendiri, silakan pegang Ibu, ngerasain feel-nya. Ini kita sudah berbalut sama kulit. Di sini ada soft spot juga, soft touch di sini, biar lebih ngegrip. Dan ini ada audio switch. Nah, ini bisa untuk akses voice command, ini untuk volume dan sebagainya, bisa karena sudah jelas ya. Dan ini ada fitur yang namanya cruise control untuk ngejaga kecepatan kita di jalanan konstan. Jadi kalau kita sudah set fitur cruise control, kita nggak usah injek pedal gas lagi, karena dia mobil akan otomatis maju sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Dan di sini ada MID switch. Nah, untuk MID-nya sendiri, ini namanya MID Bu, ini sudah full digital. Jadi nggak ada lagi yang namanya yang nggak berwarna atau yang kuno-kuno. Nah, ini sudah terbaru dan modern. Dan di sini ada akses untuk retract ini spion kiri kanan. Dan ini untuk mengatur spionnya sendiri, kan yang tadi saya bilang ini sudah retractable dan foldable. Nah, ini kita bisa atur posisinya. Ini udah pakai elektrik ya Bu, jadi nggak usah turun-turun mobil buat bener-benerin spion. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi di depan. Untuk adjust ketinggian dari LED lamp, ini di sini. Misalnya Ibu mau melewati jalan yang banyak lubangnya, mau lebih jelas, maka disettingnya di posisi 0 karena paling bawah. Ini untuk menambah kecerahan MID Ibu. Kalau seandainya Ibu berjalan di malam hari, MID kurang terang, nah ini posisinya. Dan satu yang saya mau tunjukkan adalah kamera 360 yang saya akan berpindah ke sebelah ya.
tombol tadi 360 itu akan memberikan kita full view surround terhadap apa yang terjadi sama mobil kita. Nah, itu tadi ibu sudah pencet. Nah, inilah apa yang dihasilkan sama tombol tadi. Ini 360 derajat nih. Ini kamera kiri, lihat bergerak. Nah, khusus untuk parking, karena kita parking kita nggak maju, jadi ini yang dipakai kamera depan yang di bagian atas. Tapi ketika kita switch ke kamera mundur, ini ada sini. Nah, ini otomatis berganti ke kamera yang belakang gitu. Jadi nggak usah takut lagi Bu kalau lagi parkir mentok nubruk karena kita nggak awas sama sekeliling. Nah, karena sensor parkirnya sudah depan dan belakang, kita bisa aktifkan di tombol yang ini. Ini tuh untuk mengaktifkan sensor parkir. Ketika kita di jalan pun dia akan aktif kalau misalnya ada orang yang berkendara terlalu dekat dengan mobil kita, dia akan aktif. Nah, ini untuk AC belakang yang saya tadi bilang Ibu. Memang switchnya di belakang, tapi untuk nyalahin atau matiinnya ini di sini tombolnya. Ini kita remnya sudah pakai electric parking brake, jadi lebih aman, gak usah tarik-tarik tuas lagi berat. Ini semudah naik ke atas, turun ke bawah. Dan ini ada fitur yang namanya AVH, Automatic Vehicle Holding. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menggantikan electric parking brake ketika kita berhenti di jalanan gitu. Jadi kalau misalkan kita lupa atau kita males, kita sedang berjalan lalu tiba-tiba berhenti, AVH akan otomatis menyala dan dia itu berfungsi seperti layaknya handbrake, rem tangan. Dia akan secara otomatis gitu. Apalagi kalau kita lagi di tanjakan, kita lupa narik rem tangan tapi kita kelepas rem kaki. Nah, dia akan nahan kendaraan kita supaya kita tidak mundur. Nah, tombol di sini adalah lampu hazard. Ini hazard, bisa dinyalain atau dimatiin. Nah, tombol di sini adalah untuk traction control. Apa sih gunanya traction control? Ini sih penting banget buat keselamatannya si ibu selama berkendara. Kenapa? Kalau misalkan kita lewatin jalanan licin, terutama jalan yang ada olinya, terus ada pasirnya, nah ini berguna banget supaya mobil tuh nggak meleset, nggak lari-lari kemana-mana. Tuh. Nah, untuk remnya sendiri kita sudah memakai ABS dan EBD. ABS tuh kalau misalnya nih, ya mohon maaf, kita kan di jalan nggak tahu Ibu, ada tiba-tiba ada apa, kambing nyebrang kayak atau apa, kita rem mendadak, mobil tuh nggak tergelincir karena ada ABS itu sendiri dan dibantu dengan EBD, Electronic Brake Force Distribution, untuk membagi daya rem merata di setiap ban. Ketika terjadi pengereman mendadak, pasti kalau ABS aktif, EBD pasti aktif. Terakhir, fitur yang saya mau jelasin ke Ibu untuk di bagian kabin ini adalah voice command. Pertama di Indonesia, bahkan di dunia Ibu, itu ada voice command berbahasa Indonesia. Cara triggernya gampang banget, itu adalah gini aja. Halo Wuling. Halo. Ini bukan sulap, bukan sihir, buka sunroof. Halo Wuling. Halo Wuling. Sekarang kita berpindah ke kursi belakang Ibu, ke kursi bagian tengah supaya Ibu ngerasain juga feelingnya jadi penumpang itu gimana. Nah, di sini kita meskipun dia compact SUV, tapi kita masih menyediakan legroom yang cukup lega. Ini saya gendut loh Bu, ini saya gendut tapi legroom saya masih luas, saya nggak mentok ke depan dan ruang gerak saya pun masih bebas gitu. Meskipun kita subcompact, tapi kita tetap memberikan kenyamanan yang maksimal terhadap pengemudi, baik pengemudi maupun penumpang. Nah, seluruh interior untuk tipe tertinggi sudah dilapisi dengan semi leather. Ini kulit, tapi semi kulit gitu. Ini yang saya bilang tadi, AC 3 titik di belakang, di tengah, dan di depan.
Nah, khusus untuk AC yang di tengah, ini pengoperasiannya mengikuti AC yang di depan, kecuali untuk yang di belakang itu independen sendiri. Dan kita sudah menggunakan ini karpet, ya kalau saya sih sebagai sales bilangnya karpet mie. Nah, ini tuh lebih gampang dibersihin Bu daripada karpet yang bludru. Ini cuman bisa dikeluarin, diketapin, ya udah selesai. Nah, di sini juga ada lampu. Kalau misalkan di bagian sini, nah ini di bagian sini ada lampu juga. Apabila ibu butuh nyari sesuatu atau apapun, ini ada di sini. Dan ini sunroofnya. Dan maaf, ini ada handrestnya juga. Nah, jadi kalau lagi duduk, nah ini tangan ditaruh sini aja biar nggak pegal. Dan ini ada cup holdernya juga di sini untuk naruh berbagai macam yang bisa ditaruh di sini, gelas atau apapun itu. Nah, jadi sekian dulu Bu, ini penjelasannya. Mungkin nanti kita bisa berbicara masalah price dan ketersediaan produk di meja di belakang. Saya berterima kasih atas kesediaannya dan waktunya. Mari Bu, saya antar ke belakang.